indikator tobat itu kalau diterima itu semacam apa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif lalu menyebutkan secara umum. Beliau berkata, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaul sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Pahala atas setiap kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Dan sesungguhnya keburukan itu akan mendatangkan keburukan setelahnya. Dari perkataan itu secara umum akhirnya kita mengambil satu kesimpulan. Oh, berarti taubat itu kalau diterima pasti akan menimbulkan ketaatan-ketaatan setelah dia bertaubat. Kalau ada orang mengaku dirinya bertaubat, tapi setelah dia bertaubat, ternyata tidak ada perkembangan kebaikan setelah dia bertaubat, justru terperosok kepada keburukan, maka itu disebut dengan taubat yang tidak diterima oleh Allah. Karena kalau taubat itu sudah membuka pintu langit dan diterima oleh Allah di sisinya, Allah akan memberikan kepada hatinya sebuah magnet. Magnet ini dalam tanda kutip menarik kepada ketaatan-ketaatan setelah taubat dia diterima oleh Allah. Ya, itu salah satu indikator taubat itu diterima. Kalau ada orang berzina, naudzubillahi min dzalik. Orang berzina lalu dia bertobat dari zinanya. Maka yang akan kentara dari perbuatan zina itu ketika dia bertobat, maka sesungguhnya dia akan berubah. Dia akan berubah bagaimana ibadahnya. Kalau dia seorang wanita, mungkin dia akan menutup auratnya. Dia akan menjaga betul dari pergaulan-pergaulan laki-laki yang bukan mahramnya. Nampak betul perubahan-perubahan yang ada pada dirinya ketika dia telah bertobat dari perbuatan zina. Sehingga akhirnya itulah yang dimaksudkan bahwasanya taubat itu kalau diterima itu akan diturunkan sebuah magnet di dalam hatinya untuk menarik ketaatan-ketaatan yang lebih besar. Kalau ada orang yang mereka itu mengaku bertaubat, tapi setelah mengaku bertaubat tidak sama sekali kelihatan bagaimana komitmen ketaatan setelah dia bertaubat, tidak berubah baik pakaiannya, tidak berubah bagaimana perkataannya, tidak berubah bagaimana perbuatannya, berarti kata Imam Ibnu Rajab, itulah kategori tobat yang pendusta. Tobatnya tidak dibukakan pintu langit oleh Allah dan tobatnya tidak menarik ketaatan sama sekali setelah dia berikrar untuk bertobat tetapi ikrarnya adalah dusta. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Makanya Masya Allah ya, banyak orang yang melakukan zina kadang-kadang bertobat, tapi kelihatan ada yang track recordnya setelah mereka bertobat, mereka menjadi luar biasa baik dan taat kepada Allah. Inilah tobat yang diterima oleh Allah. Dan bisa jadi taubatnya pezina lebih baik daripada kita kalau mereka betul-betul memberikan keseriusan di dalam mereka bertaubat. Ada orang yang mengaku bertaubat dari zina tetapi tidak ada perubahan. Berarti menunjukkan taubatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini cukup bagi kita untuk melihat ilmunya. Dan kita kembalikan inputnya kepada diri kita. Dan bukan untuk menilai orang lain. Jangan dipakai untuk memvonis orang lain. Wah, kelihatannya tobat kamu tidak diterima. Wah, kelihatannya tobat kamu ditolak. Karena sesungguhnya bukan hak kita untuk menilai tobatnya orang diterima ataukah tidak. Tapi yang terpenting kita mengetahui ilmunya. Untuk meraba diri kita bagaimana kalau kita tobat diterima oleh Allah ataukah tidak. Maka itu yang kita harus pahami. Ya. Setelah kita memahami tentang indikator-indikator bagaimana tobat itu diterima oleh Allah ataukah tidak, menilai perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sekarang coba kita gali. Kalau Imam Qurtubi pada kitab ini menjelaskan lebih jauh lagi. Imam Qurtubi lalu menjelaskan kepada kita. Orang yang mereka itu bertobat, kalau tobatnya itu diterima, ada beberapa hal yang pasti berubah pada mereka yang bertobat. Kita buka pada halaman 109. Beliau kemudian mengatakan, orang apabila dia telah bertobat, setidaknya ada perubahan-perubahan pada sesuatu yang ada pada hidupnya. Yang pertama, kata beliau, dia pasti merubah pakaiannya. Dia pasti merubah pakaiannya. Artinya, mengganti pakaian yang dikenakan dari pakaian yang didapatkan dari harta yang haram, menuju kepada pakaian yang didapatkan dari harta yang halal. Jadi orang ketika mereka itu bertobat, dia akan berubah pakaiannya. Dia akan menikmati pakaian-pakaian yang didapatkan dari harta yang halal dan menjaga diri dari seluruh pakaian yang didapatkan dari harta yang haram. Dia rela memakai pakaian yang berlubang, tapi didapatkan dari cara yang halal.
daripada dia memakai pakaian yang berlimpah dalam kemewahan tetapi didapatkan dengan cara yang haram. Arti merubah pakaian juga adalah kalau orang itu bertobat, maka dia akan segera, kalau dia sebelumnya belum menutup aurat, dia akan menutup aurat. Dia akan berubah. Karena apa? Dia akan diberikan oleh Allah ketika sudah bertobat, diberikan oleh Allah kecintaan kepada perkara yang Allah cintai, dan kebencian kepada perkara yang Allah benci. Sehingga dia tidak suka kembali mengingat-ingat dirinya ketika dia dulu membuka aurat, dia singkirkan semua pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan dia ganti dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau boleh bicara yang poin pertama kita harus mengerti. Menutup aurat itu bukan perkara kecil di dalam kehidupan iman. Menutup aurat itu merupakan perkara besar dalam kehidupan iman. Bapak dan Ibu tahu, orang ketika meninggal dunia saja diatur pakaian yang dikenakan orang meninggal dunia. Berapa lembar kain kafan yang kita harus kenakan kepada keluarga kita kalau meninggal dunia. Bahkan saking pentingnya masalah aurat ketika orang itu dimandikan pada posisi dia meninggal dunia, itu pun harus dijaga auratnya. Kalau perempuan dari atas dada, kalau yang bagian bawahnya di bawah lutut. Kalau laki-laki di atas pusar, yang bagian bawahnya di bawah lutut. Sampai terjaga auratnya itu sampai ketika meninggal dunia, sampai pakaiannya itu pun diatur oleh Allah ketika meninggal dunia. Padahal kalau kita pikir apa pentingnya pakaian bagi mereka yang telah meninggal dunia, toh sebentar lagi dia akan bertemu dengan gundukan tanah yang di dalamnya penuh dengan cacing. Para ulama lalu menyampaikan, itu memberikan satu filosof makna. Pentingnya masalah pakaian dan aurat di hadapan Allah sampai orang yang mati pun diatur bagaimana pakaiannya supaya setiap orang itu ngerti dan mengimani. Pakaian itu bukan hanya sensasi fashion. Pakaian di hadapan Allah itu merupakan bagian dari jalan ketaatan. Bukan hanya jasad kita yang dikasih pakaian. Bahkan masih ingat apa yang saya sampaikan dalam satu riwayat Bara' bin Azib. Bahkan ruh kita aja dikasih pakaian oleh Allah ketika kita meninggal dunia. Bukankah malaikat rahmah ketika mendapati manusia itu akan meninggal dunia, malaikat rahmah itu datang dengan membawa dua barang, satu kain kafan dari surga, yang kedua minyak wangi dari surga. Yang pertama dibawa itu kain kafan dari surga. Kenapa fungsinya kain kafan dari surga itu? Dipakai untuk diselimuti kepada ruh yang baru meninggal dunia. Ruhnya itu dikasih kain kafan yang diambilkan pakaian dari surga. Saking pentingnya pakaian. Saking pentingnya pakaian dan menutup aurat di hadapan Allah itu sampai sedemikian kita menjumpai bahwasanya bukan hanya orang mati, sampai urusan ruh pun masih dikasih pakaian oleh Allah. Diambilkan dari pakaian surga. Ketika malaikat rahmah menyambut orang yang beriman ketika meninggal dunia. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami urusan pakaian menutup aurat di dalam kehidupan agama kita. Bukan urusan masalah fashion. Tetapi urusan dalam kita menutup aurat umum, urusan bahwasanya ini merupakan bagian dari kecintaan Allah. Di mana kemudian ketika kita mencintai Allah, kita akan perlihatkan komitmen kita untuk menjaga pakaian kita. Ya. Ada yang berkata, memang kalau sudah pakai jilbab sempurna, Ustaz. Enggak, saya tidak pernah mengatakan orang yang menutup aurat itu sempurna. Karena sesungguhnya menutup aurat itu bukan lambang kesempurnaan, tapi lambang menuju proses kesempurnaan. Makanya menutup aurat termasuk salah satu di antara perkara yang kita harus perhatikan. Dia bukan perkara kecil. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, kata Rasulullah SAW, salah satu di antara penduduk neraka yang tidak akan mampu mencium bau surga. Padahal bau surga itu mampu dicium sejarak yang jauh. Siapa salah satunya? Yaitu adalah orang-orang yang berlenggak-lenggok pada kehidupan di dunia. Kemudian mereka ariyatun labisatun, mereka dalam kondisi berpakaian tetapi seakan-akan telanjang ketika mereka tidak menutupi aurat mereka. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, indikator apabila tobat seseorang itu diterima, selain dia merubah pakaiannya, dia merubah majelisnya. Dia merubah majelisnya. Dari majelis yang dulunya memperosokkan dan memperdaya dia, sampai dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram, dia ganti dengan majelisnya orang-orang solih yang mengingatkan dia tentang ketaatan. Ya. Sehingga kemudian dia secara otomatis ketika dia betul-betul tobatnya diterima, Allah akan jadikan dia untuk mampu memiliki kekuatan meninggalkan satu perkumpulan-perkumpulan yang memperdaya dia,
yang memperdaya dia di dalam satu keburukan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kampung-kampung orang yang sholih, menuju ke kampung-kampung orang yang sholih. Dan itu kita dapatkan gambarannya secara nyata ketika kita mendapati pembunuh 100 nyawa. Pembunuh 100 nyawa ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah arahkan bagaimana dia meninggalkan kampung durjana menuju ke kampung orang yang sholih. Berarti orang yang bertobat secara otomatis frekuensinya sudah mulai berubah. Frekuensinya asalnya tertarik dengan omongan perempuan, laki-laki, perzinahan, dan lain sebagainya. Ketika bertobat, frekuensinya sudah tidak lagi bisa menerima itu. Frekuensinya kemudian berubah, lalu dia sudah tidak merasa nyaman berbicara tentang perempuan, berbicara tentang minuman alkohol, berbicara tentang sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi, dan Allah ganti frekuensinya untuk senang pada perkara-perkara yang mengarahkan kepada ketaatan. Ya. Dan kita harus ingatlah, majelis atau teman-teman kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya kenapa di dalam agama, konteks keimanan itu sangat diarahkan supaya kita memiliki teman-teman yang sholih. Ya, karena sesungguhnya teman-teman yang sholih itu mengkuatkan kita ketika lemah. Dan sesungguhnya orang yang sholih itu mampu melihat titik lemahnya kita selaku manusia. Lalu mereka memberikan nasihat dengan baik. Karena tidak ada manusia super di atas muka bumi ini. Makanya orang beriman itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk sendirian. Orang beriman itu harus bersama-sama dengan orang beriman yang lainnya. Kenapa? Setiap orang itu memiliki titik lemah. Dan titik lemah itu harus dibaca sama orang yang sholih. Supaya ketika titik lemahnya dia sebagai manusia dibaca sama orang sholih. Orang sholih itu akan memberikan nasihat dan masukan terbaik untuknya. Supaya dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kualitas keimanan hidupnya. Yang mana, kata Imam Qurtubi, kalau ada orang bertobat, tetapi dia tidak berkomitmen untuk mengganti frekuensi pertemanan dia dengan teman orang-orang yang sholih, kata Imam Qurtubi, susah rasanya dia akan diterima taubatnya kalau dia tidak berkomitmen untuk mengganti frekuensi pertemanan dia ketika dia telah menyatakan taubat kembali kepada Allah. Tidak bisa. Nabi aja meminta kecintaan orang yang sholih kok. Seorang setingkat Rasulullah. Setingkat Rasulullah. Mana buktinya kalau Nabi aja meminta kecintaan orang sholih? Loh, kita apa nggak dengar doa Rasulullah yang sangat indah dalam riwayat Imam Ahmad? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi itu meminta kepada Allah itu 3 cinta. 1, cintanya Allah. Yang kedua, cinta orang yang mencintai Allah. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang diminta oleh Nabi yang kedua itu apa? Cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Itu setingkat Rasul. Setingkat Nabi saja masih berhajat dan masih berkebutuhan kepada cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Itu setingkat Rasul. Yang imannya diawasi langsung oleh Allah, kemudian dikontrol langsung oleh malaikat Jibril. Kalau salah, Allah langsung yang memberitahu dan mengingatkan dan mengkoreksinya. Itu pun masih memerlukan cintanya orang yang sholih. Kalau Nabi saja masih meminta cintanya orang yang sholih, terus kita tidak pernah meminta cintanya orang sholih, kita tidak pernah membuat goals kehidupan kita bagaimana mendapatkan kecintaan orang yang sholih. Nah, terus gimana? Yang ketiga, merubah makanannya. Merubah makanannya tentunya dari perkara-perkara yang haram menuju kepada perkara yang halal. Sehingga kemudian dia betul-betul menjaga dirinya, dia menceraikan makanan-makanan haram dalam kehidupannya. Karena dia tahu betul. Karena dia tahu betul bahwasanya makanan haram ini merupakan sebuah makanan yang bisa merusak kehidupan. Kita harus ingat seluruh syaraf ketaatan kita akan padam, Pak, kalau sudah bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Ya, kalau sudah bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Makanya sampai kita menjumpai di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang yang paham sunnah itu kalau dia memahami 3. 1, memahami pentingnya masalah niat pada kehidupan amal dan perkataannya. Yang kedua, memahami ilmu yang menjadi landasan setiap dia berkata dan berbuat. Dan yang ketiga, menjaga komitmen dari yang haram. Nah, makanya pernah kita jumpai dalam sebuah riwayat yang sahih, seorang cucunya Nabi, yaitu Husain,
pernah makan, masuk ke rumahnya Rasulullah makan kurma zakat. Kita tentunya mengetahui bahwasanya keluarga Rasulullah itu diharamkan makan dari barang zakat. Dimakan sama Husain, masih belia, masih kecil. Yang harusnya tidak terkena beban hukum karena masih kecil. Tapi ketika Nabi mendapati, loh ini kok makan kurma zakat, dirogok sama Rasulullah, pukul-pukul begini supaya keluar kurma itu. Kenapa Rasulullah itu begitu kuatnya untuk mengeluarkan kurma yang dimakan oleh Husain? Karena Rasulullah tahu akibat makanan haram kalau sudah ditelan, maka yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada apa yang dirasakan. Ya. Makanan haram itu berpengaruh, Pak. Makanya, Masya Allah, kalau ada satu masyarakat, kemudian dia mendapati banyak sekali perkara-perkara yang berat itu dalam kehidupan dia bermasyarakat, bisa jadi masyarakat itu sudah terbiasa makan yang haram, sampai akhirnya permintaan mereka untuk mendapatkan kebaikan tidak diberikan oleh Allah. Ya. Makanya kemudian kita jumpai seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai rela beliau itu merogoh tenggorokannya untuk memuntahkan kembali apa yang dimakan ketika mengetahui apa yang dimakan itu syubhat. Kenapa seluruh para ulama berkomitmen untuk menjaga makanan mereka? Karena mereka tahu makanan haram itu berakibat besar. Dampaknya itu gede dalam kerusakan ibadah dan kerusakan akhirat. Keluarga Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan sesuatu yang haram. Dan itu pun cuma satu gigitan. Satu gigitan yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa sudah cukup mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Dan akhirnya menempuh beratnya hukuman ketika di dunia. Dipisahkan, mereka ketika baru diturunkan di dunia kan dipisahkan antara Adam dengan Hawa. Kalau kita membaca di dalam kitab Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah miliknya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam diturunkan di daerah India. Nah, adapun ibunda kita Hawa diturunkan di Jeddah, makanya diambil dari kata Jiddatun. Dipisahkan 200 tahun baru ketemu kembali, Pak. Di dunia. Dari surga langsung dunia, itu kan jauh banget ya. Kalau diturunkan dari tingkatan surga, dari surga Firdaus menuju kepada surga Naim gitu, masih mendingan. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan langsung ekstrim dari surga menuju ke dunia. Diturunkannya itu langsung jauh, Pak. Dan ternyata dosanya Nabi Adam dan Hawa itu bukan dosa membunuh, bukan dosa merusak surga, tapi memakan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita mendapati sebuah perkara penting. Makanan itu penting di sisi Allah. Makanya kesalian anak kita tergantung bagaimana kebersihan makanan yang kita berikan dan kita suapkan kepada anak kita. 100 juta halal, Pak. Jauh lebih baik daripada puluhan miliar tetapi dalam kondisi haram. Karena sebanyak apapun kita menggenggam harta dengan cara yang haram, maka akibat yang ditimbulkan tidak akan pernah terperi dan tidak akan pernah terbayangkan. Itulah makanya orang yang hijrah itu harus merubah makanan. Kemudian merubah nafkah. Merubah nafkah itu ya dia merubah kiblat, merubah kompas nafkahnya itu dari yang haram menuju kepada yang halal. Dan ini juga berkaitan dengan makanan tadi. Kemudian dikatakan oleh Imam Qurtubi, merubah perhiasan. Artinya merubah perhiasan itu dari sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia mengambil perhiasan yang betul-betul bermanfaat. Hanya mencukupkan dengan apa yang dia butuhkan, bukan dengan apa yang dia inginkan. Mengubah tidurnya. Kalau orang hijrah itu pasti pembagian malamnya itu berbeda sebelum dia hijrah. Kalau sebelum dia hijrah, malamnya habis untuk tidur. Kalau dia sudah hijrah, malamnya itu pasti akan berubah. Akan dipakai untuk bermunajat kepada Allah. Merubah perangainya dari yang kasar menjadi lembut. Makanya kalau ada orang ngaji dari asalnya lembut jadi kasar, itu ngajinya ngaji apa? Dulunya senyum sama orang, ternyata setelah ngaji nggak mau senyum sama orang. Ini ngaji apa? Karena kata Imam Qurtubi, orang yang hijrah itu mengubah perangai dari yang kasar menjadi lembut, dari yang kaku menjadi toleran. Dari yang sempit menjadi lapang. Yang menyampaikan salah satu imam besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Qurtubi. Kemudian dia akan merubah dan melapangkan hatinya. Melapangkan hatinya, dia penuh rasa prasangka yang baik kepada Allah. Dan dia merubah telapak tangannya, akan lebih banyak memberi daripada meminta.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Jadi disinilah kita mengetahui kalau orang itu hijrah, indikator hijrah diterima itu dijadikan dia lebih taat daripada sebelum dia hijrah. Karena sesungguhnya ketika ketaatan itu diterima oleh Allah, dijadikan hatinya orang yang melakukan ketaatan yang diterima, hatinya itu memiliki magnet untuk menarik ketaatan yang lebih besar. Berarti kalau orang itu tobat, maka kalau tobatnya diterima, maka dijadikan hatinya penuh dengan magnet untuk menarik ketaatan-ketaatan yang lebih besar. Maka Imam Qurtubi pun menyampaikan orang kalau hijrahnya itu diterima, maka dia akan merubah pakaiannya, merubah majelisnya, frekuensi pembicaraannya, merubah makanannya, merubah nafkahnya, merubah perhiasannya, merubah malamnya, serta dia merubah perangainya, melapangkan hatinya, dan merubah bagaimana sifat tangannya. Dari yang begini menjadi begini. Maka itulah tanda-tanda ketika taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk bertobat karena maghfirah Allah itu jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh kita selaku manusia. Berlaku dosa itu biasa karena sifat fitrahnya manusia berbuat dosa. Tapi putus harapan dari Allah itu buruk di atas keburukan. Jangan pernah putus harapan kepada Allah. Dan ingat Bapak dan Ibu, sebesar apapun orang yang ada yang kita kenal melakukan dosa, sekali lagi, jangan pernah memutuskan harapan dia kepada sifat ampunan Allah. Karena salah satu di antara dosa yang tidak kita sadari itu apa? Memutuskan harapan manusia untuk kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang solih, dia memiliki teman yang selalu berbuat dosa. Temannya melakukan dosa terus. Sampai orang yang solih ini berkata, kalau kamu terus kayak gini, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu dia tinggalkan teman itu. Ternyata teman itu akhirnya dia bertaubat. Dia ketika dua-duanya meninggal dunia, Allah kemudian menantang orang yang tadi mengatakan Allah tidak mengampuni. Siapa fulan yang berani mengatakan aku tidak mengampuni dosa? Aku hapuskan kebaikannya. Dalam hadis itu dan riwayat itu menjelaskan, sekecewa apapun kita melihat dosa orang, jangan pernah berani kita untuk mengatakan bahwasanya dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Karena selalu ada kesempatan orang itu diampuni oleh Allah selama dia tidak membawa kesyirikan dan kemunafikan sampai mati. Selama dia masih hidup, masih ada kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan.